صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل أنت يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما شاء علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الطلاق. Fasal menjelaskan hukumnya talaq. Dilihat yang kita baca di taliknya. Wal aslu fit talaq qabla al-ijma'. Dalilnya talaq yang dari Al-Quran sebelum kemudian diijma' adalah qauluhu ta'ala at-talaqu marratan. Talaq itu dua kali. Fa imsakum bima'ruf, kemudian dipertahankan dengan baik. Setelah dua kali dipertahankan dengan baik. Atau tasrih, dilepas. Yang ketiga, berarti tolak yang ketiga, ihsan, dengan baik juga. Dipertahankan dengan baik atau dilepas dengan baik. Al-Baqarah 229. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dari hadis, laisa syai'un minal halal, tidak ada sesuatu dari yang halal, abghadha ilallahi, yang lebih dibenci Allah, minat talaqi, dari talaq. Wa fi riwayatin sahihah, dalam riwayat yang sahih sama ya maknanya, bunyinya saja yang beda. Abghadul halali ilallahi at-talaq, paling dibencinya perkara halal oleh Allah adalah talaq. Ditolak itu halal tapi Allah tidak suka. Tolak itu halal tapi dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan pernikahan yang langgeng fid dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan di dalam pernikahan kita tidak ada yang namanya kata tolak. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Wa arkanuhu khamsah, rukunnya tolak ada 5. Zauj, suami, ay mutalliq, suami yang menceraikan. Sighah, muhal, orang yang dilepas. Orang yang dilepas, ay zaujah, muhal ya, bukan mahal, bukan tepat ya. Muhal, muhallun, muhallun, orang yang dilepas. Halla yahullu, melepas. Zaujah, istri ya, muhallil. Qasad, kesengajaan. Kalau tidak ada kesengajaan, ngigau, ya enggak jatuh kalau ngigau. Atau memberi contoh. Memberi contoh nanti pengecualian yang disebutkan dalam mutawwalat. Wa wilayatun alaihi ay 'alal, wa wilayatun alaihi ay 'alal muhal, kuasa atas istri yang dicerai. Artinya yang dicerai itu istrinya, atau kemarin itu apa? Yang sudah raj'iyah pun bisa dicerai lagi. Kalau tidak ada wilayah seperti mukhtali'ah, tidak bisa dicerai karena tidak ada wilayah atas mukhtali'ah. Yang pelajaran sebelumnya itu ya, la yarhaqul mukhtali'ah ta'at-talaq gitu. Istri yang sudah dikhulu tidak bisa ditambahi cerai lagi. Tapi kalau dicerai bisa ditambahi cerai lagi. Itu wilayah alaih. Wa huwa lughatan halul qaidi. Tolak secara bahasa adalah melepas ikatan. Atlaqo melepaskan. Makanya ma'un mutlaq, air yang lepas dari nama kan. Tidak ada nama yang mengikat kan. Ma'un mutlaq. Karena mutlaq artinya lepas.
halul qaidi. Wa syar'an ismun li halli qaidin nikah. Nama sebutan untuk melepas ikatan pernikahan. Wa yushtarat li nufudhihi, disyaratkan untuk terlaksananya tolak at-taklif wal ikhtiyar, balik, akil dan ikhtiyar. Tidak harus rasyid ya. Karena ini kan tasarruf bukan mal. Yang harus rasyid itu tasarruf mal. Balik, akil, ikhtiyar. Maka suami yang masih kecil belum balik tidak bisa mencerai, tidak sah mencerai istri. Suami yang gila juga tidak sah mencerai istri. Kemudian ikhtiyar, sukarela, tidak paksaan, tidak ada paksaan. Wa ammas sakron, adapun sakron, tentu ini sakronnya sakron muta'addi. Kalau dimutlakkan sakronnya pasti sakron muta'addi, orang hilang akal yang berdosa. Fayanfudhu tolaquhu, maka sah tolaknya uqubatan sebagai uqubah lahu baginya. Ini memang kalau inti ketemu orang mabuk kemudian inti permainkan, maka semua kata-katanya dihukumi sah oleh syariat uqubatan lahu. Inti punya teman misalnya, inti naksir sama istrinya ini. Pas dia mabuk, sini inti cerai istri inti ya. Iya, ngomong apa? Aku cerai istriku. Ya istriku. Lagi yang jelas, misal dia permainkan ya. Aku cerai istriku 3 bilang. Aku cerai istriku 3. Aku cerai istriku 3. Dia bilang gitu. Tidak sah. Cerai udah istrinya. Iddah. Itu kalau orang sakron muta'addi. Yang lain juga. Mobil ente kasih anak. Ya, mobil anak buat ente. Tak punya ente ya, tak mobilnya. Punya semua sigat yang dikatakan oleh orang sakron muta'addi semuanya sah. Kenapa gitu? Uqubatan lahu, memang begitu. Uqubatan lahu. Kalau dan asalkan ini kata-katanya sorry, karena kata-kata sorry kan tidak perlu niat. Misalnya dia, ini yang di masa lampau yang mungkin terjadi. Kalau ada budak, kemudian budaknya, Tuan, saya boleh pergi nggak? Ya pergi sana. Merdeka ya? Iya merdeka. Merdeka dia merdeka. Pas tuannya mabuk datangin sama budaknya, merdeka. Dengan cara seperti itu. Uqubatan lah. Wa talaqu durbani. Dan cerai lafadznya ada 2 macam. Ini dalam hal lafadz ya. Durban dalam 2 bagian lafadznya. Sharihun wa kinayatun. Fasarihu, sorry yang jelas, ma la yahtamil ghairat talaq. Ma kata-kata lafaz la yahtamil tidak memiliki arti ghairat talaq selain tolak. Kalau di Zubat ada berapa? Sarihuhu sarahtu au khalaq, sarihuhu sarahtu au talaqtu, khalaqtu au fadaitu au faraqtu. Kalau di Zubat 5 ya. Di sini ada berapa? Cuma 3 di sini. Sarihuhu sarahtu au khalaq au talaqtu khalaqtu au fadaitu au faraqtu. 5, tapi sama di sini nanti di syarahnya disebutkan ada 5 juga. Tapi yang di matan cuma 3. Wal kinayatu, adapun kinayah ma tahtamilu ghairahu, lafaz yang memungkinkan selain tolak. Jadi bisa bermakna tolak, bisa juga bermakna lainnya, itu yang kinayah. Walau talaffadhu zawju bis-sharihi, dan jika talaffadhu melafadzkan zauj bis-sharih dengan lafaz tolak yang sharih, wa qala, dan dia berkata lam urid bihi tolak, saya tidak bermaksud tolak, lam yuqbal, tidak diterima. Fasarihu salasat, ya. Jadi kalau sharih ya, saya enggak maksud begitu, enggak diterima. Fasarihu salasatu alfat at-talaq wa mashtuqqa minhu talaqtuki anti taliqun wa mutallaqah. Ya, mutallaqah di sini pakai tasydid ya.
Karena memang di Qalyubi ada apa namanya, ada taklik kalau masdar mutlaqah anti mutlaqah itu kinayah, tidak sorry. Yang sorry talaqtuki anti talikun anti mutallaqah, wal firaq was-sarah faraqtuki kafaraqtuki anti mufaraqah sarrahtuki anti musarrahah. Itu yang bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia ya semuanya berarti cerai. Aku cerai kamu, aku talak kamu, aku putuskan hubungan pernikahan kita. Wa minas sorry, termasuk yang sorry aidon, lah ini yang ada di Zubat ya. Al-khuluq in dzakarul mal wa kadzal mufada. Ini yang di Zubat. Khalaqtu fada itu ada. Jadi kalau disebutkan mal, ini begini contohnya. Khalaqtuki bimilyun. Aku khuluk kamu dengan imbalan miliun, 1 juta dolar misalnya. Atau mufada, fada itu kifada artinya menebus. Khuluk artinya melepas kemarin. Aku lepas kamu dengan imbalan sekian. Fada, aku tebus kamu dengan imbalan sekian. Fada itu ki bisa yarah. Itu juga sorry, indu kirol mal ma'ah. Wala yaftaqir sharihun niyati ila tolak. Tidak memerlukan sorihnya tolak kepada niat. Enggak perlu niat. Wa istasna al-mukrah ala tolak, dikecualikan orang yang terpaksa untuk tolak. Fasarihuhu kinayatun fi haqqihi, maka sorihnya itu kinayah buat dia. Inna wa waqa wa illa fala, kalau dia niat maka jatuh, kalau tidak maka tidak. Wal qinayatu, adapun kinayat kullu lafdhin ihtamala talaqa wa ghairuhu, setiap lafaz yang memungkinkan makna tolak dan lainnya. Wa yaftaqir ila niyah, dan dia perlu niat. Fa inna wa bil kinayati at-talaqa waqa, jika dia niat dengan kinayah itu tolak maka jatuh. Wa illa, kalau tidak niat fala. Wa kinayatu tolak contohnya anti bariyah, kamu bebas, kholiyah lepas, ilhaqi bi ahliki, pulanglah ke rumah keluargamu. Lagi kelahi suami istri, banting-banting piring, gebrak-gebrak meja, ya pulang aja sana ke rumah ibumu. Nah, itu kinayah ya. Kalau maksudnya cerai jatuh, kalau tidak tidak. Wa ghairi dzalik mimma huwa fil mutawwalat, dan selain itu dari hal-hal yang disebutkan di dalam mutawwalat. Dan ini tentu ada lafaz-lafaz sharih ini, di sini pengecualiannya satu ya, kinayah fi haqqihi. Ada lagi termasuk pengecualian itu hikayatan an ghair. Kemudian juga al-mufti fi tadris, tapi enggak cuma mufti, ngajar itu pengecualian. Dari tadi udah berapa kali nyentuhkan, aku cerai istriku, berapa kali Anda bilang gitu. Itu tentu tidak jatuh meskipun lafadznya sorry, karena itu memberi contoh. Begitu juga hikayatan anil ghair, menceritakan orang lain. Misalnya ya, Ana deg-degan sama istri Ana, istriku kemarin Iban ngomong ke istrinya, kamu aku cerai. Paham ya? Ana lagi ngomong sama istri Ana nih, Ana sama dia, Ana ngomong, kemarin Iban ngomong kamu aku cerai. Ini hikayatan anil ghair kan? Ana kan menceritakan orang lain, bukan Ana ngomong ke istri Ana kan? Tidak jatuh. Nah ini sama, ini dulu menjadi jawaban ketika ini dulu pernah ada begini, pernah ada film sinetron ya Indonesia, pemeran suami istrinya di film itu suami istri betulan di dunia nyata. Baik ya, waktu itu jadi ada film pemeran suami istri itu suami istri betulan di dunia nyata. Kemudian ada adegan cerai dengan lafaz yang sorry. Nah ini kan cerita di film ya. Tapi kan apakah berdampak ke dunia nyata gitu. Jadi dibahas itu dulu Basul Masail. Gimana ini jatuh tolak apa tidak? Karena mereka suami istri betulan di dunia nyata. Kalau bukan suami istri kan nggak masalah. Ngomong ke temannya, kamu aku cerai. Apa ngomong cerai ke teman? Ngomong ke pacarnya, kita cerai aja. Duh, belum nikah udah cerai. Gimana kalau udah nikah nanti?
Tentu tidak berdampak apapun. Masalahnya ini tadi di film begitu, mereka di dunia nyata, mereka suami istri betulan. Ya ternyata dijawab dengan itu tadi, tidak jatuh karena itu hikayatan anil ghair. Karena itu sedang menceritakan orang lain. Ini kan menceritakan perannya dia kan. Misalnya Jono dan istrinya di film, bukan dia di dunia nyata. Misalnya nama aslinya Zaid dan Zainab, yang dia kan memerankan orang lain, jadi tidak jatuh karena itu hikayatan anil ghair. Itu adalah sekian pengecualian dari yang ada. Wan nisa'u fihi ay at-talaq durbani. Itu tadi lafadznya tolak ada dua macam, ada sorry, ada kinayah. Sorry tidak perlu lafadz, kinayah perlu lafadz. Sorry adalah lafadz yang tidak punya makna selain tolak, hanya ada tiga, ditambah dua dengan syarat itu tadi. Wan nisa'u ay fihi ay at-talaqi, perempuan, istri. Fihi dalam hal ditolak, dorbani ada dua macam. Dorbun yang pertama, fi tolakihi sunnah wa bid'ah, yang di dalam mencerai mereka, cerainya bisa dihukumi sunnah dan bid'ah. Kemudian yang kedua nanti di bawahnya, wa dorbun laisa fi tolakihinna sunnah wala bid'ah. Ada perempuan yang mencerai mereka tidak dihukumi sunnah atau bid'ah. Jadi yang pertama bisa sunnah bisa bid'ah, yang kedua tidak ada itunya. Ya bukan satu sunnah dua bid'ah, enggak ya. Paham ya? Yang pertama ada perempuan yang dihukumi sunnah atau bid'ah mencerainya, yang kedua tidak dihukumi sunnah, tidak dihukumi bid'ah. Apa yang dimaksud sunnah dan bid'ah itu? Ini sunnah bukan maksudnya sunnah yang biasa di fikih ya. Kalau dilakukan dapat pahala, itu enggak, mencerai enggak ada dapat pahala. Maksudnya sunnah itu sesuai aturan, bid'ah tidak sesuai aturan. Sunnah itu sesuai jalan Nabi. Nabi mengajarkan kalau mau mencerai begini, itu namanya sunnah, bukan berarti dapat pahala. Kemudian Nabi melarang cerai seperti ini, itu namanya bid'ah. Wahunna, mereka adalah dawatul haid, istri yang bisa haid. Jadi mereka fi talaqihinna sunnah wa bid'ah. Wa aradal musannif bi sunnah at-talaqul jaiz. Maksudnya musannif dengan tolak sunnah adalah tolak yang boleh, yang sesuai ajarannya Nabi. Wa bil bid'ati maksudnya tolak bid'ah at-talaqul haram. Jadi namanya tolak sunni dan tolak bid'i. Fasunnah itu bagaimana tolak yang benar, tolak yang boleh? Ayu ki az-zawju at-talaqa, menjatuhkan suami tolaknya fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, ketika istrinya suci dan dia tidak menjimaknya, tidak mewatinya di suci tersebut. Wal bid'atu, dan tolak yang bid'ah, ayu ki at-talaqa fil haid, menjatuhkan tolak ketika haid, au fi tuhrin jama'aha fihi, atau di dalam suci yang dia telah mewati istrinya dalam suci tersebut. Kenapa mencerai ketika haid itu haram? Karena bikin iddahnya tambah lama. Makanya haram mencerai ketika haid. Iddah itu kan 3 kali suci, ya. Iddah itu 3 kali suci. Kita pakai hitungan normal ya. Pakai hitungan normal dulu, kemudian nanti pakai hitungan cepat, ya. Kita pakai hitungan normal dulu. Normalnya orang haid berapa hari? 6 atau 7? Normalnya ya 7. Kemudian sucinya 23. 7 lagi 23. Jatuh haidnya di sini. Jatuh haidnya ketika suci. Suci ini kan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kan? Anggap misalnya di awal suci dicerai 23. Berarti berapa hari? Apa namanya? Iddahnya 30, total 60, 83. 83 hari adalah total iddah. Ya. Kalau misalnya ditolak di hari pertama haid, nambah 7 dong. Paham ya? Paham ya? Jadi
Jadi kalau dicerai ketika haid pasti lebih lama iddahnya. Karena iddah itu adalah 3 kali suci. Suci yang ini, suci yang ini, suci yang ini. Masuk haid lagi boleh nikah. Ini berapa hari? Tergantung. Kalau misalnya di akhir bisa cuma 1. Hari ini dicerai, besok langsung haid. Cepat berarti. Berarti suci pertama cuma sehari. Paham tidak? Jadi suci kedua lengkap, suci ketiga lengkap, suci pertama seadanya. Paham ya? Suci pertama seadanya. Jadi 3 kali suci, iddahnya selesai. Ini kalau pakai hitungan normal. Kalau pakai hitungan yang paling cepat, suci haidnya 1 ya. Anda nggak tahu ada apa nggak di dunia nyata. Tapi kan secara teori begitu ya. Aqallul haid yaum wa lailah. Aqall itu beri berapa? 15. 1, 15. Ini 1. Ini paling tepatnya. 16, 32, 33. Kalau apalagi ini, kalau ditolaknya di sini, ini nggak jadi 1 ini, jadi 15 juga. Paham? Kalau ditolaknya di sini, ini nggak 1. Ini berapa? 15. Kenapa kok ini 1? Karena mungkin di hari terakhir suci. Hari ini dicerai, besok haid gitu. Setelah melewati 14 hari sebelumnya. Paham ya? Jadi cara menghitung 3 kali suci itu. Suci sekarang ketika haid, suci sekarang ketika dicerai, kemudian haid suci kedua, kemudian haid suci ketiga, haid lagi boleh nikah. 2 kali suci penuh dan 1 kali suci ketika dicerai. Ini adalah tolak yang haram ketika mencerai ketika haid. Kenapa bikin lama iddahnya? Au fi tuhrin jama'ah fihi, haram juga mencerai ketika suci tapi sudah diwati. Maksudnya begini. Kemarin misalnya atau 2 hari, pokoknya ketika suci diwati. Habis diwati, besoknya tengkar misalnya, atau enggak tengkar lah terserah, dicerai, itu juga haram. Kenapa? Takutnya wati yang kemarin jadi anak. Baik. Kalau ternyata wati yang kemarin jadi anak, nyesel nanti, hamil dicerai. Dan alasannya sama juga. Kalau ternyata jadi anak, iddahnya lama. Karena kalau orang hamil iddahnya sampai melahirkan. Kalau di sini 3 kali suci, kalau hamil iddahnya sampai melahirkan. 3 kali suci normalnya 3 bulan. Karena normalnya perempuan itu setiap bulan ada haid, ada suci. Jangan kalau hamil malah jadi 9 bulan. Makanya tolak yang sunnah itu gimana? Lihat kitabnya lagi. Fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, suci yang tidak diwati. Jadi kalau mau mencerai istri misalnya ya, bulan ini udah wati nih, lagi suci. Nanti tunggu dia haid, suci dari haidnya, cerailah di situ. Dan jangan diwati dulu. Karena kalau sudah diwati jadinya haram. Tapi haramnya haram yang sah. Ya. Mencerai ketika haid haram tapi sah. Mencerai ketika suci sudah diwati haram juga tapi sah. Paham ya? 3 kali suci. Makanya kalau dicerai ketika haid haram karena lama nanti haidnya, nambah waktunya. Kemudian yang kedua itu bagian pertama, zawatul haid, mencerai istri yang zawatul haid bisa boleh, bisa tidak boleh. Kemudian berbun laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah. Bagian kedua, laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah. Tidak ada mencerai mereka dihukumi sunnah wala bid'ah. Jadi yang tidak dihukumi sunnah tidak dihukumi bid'ah karena tidak ada 2 bagiannya. Wa hunna arba, mereka 4. Terus mereka ini boleh apa enggak? Boleh, mereka ini boleh dicerai. As-saghirah ada 4 ya. Cara ngitungnya begini. Cara ngitungnya dikasih nomor. Jadi ini bisa dibilang 4, bisa dibilang 5. Yang pas 5. Kalau 4 ini 2 gabung jadi 1. Yang pertama as-saghirah wal ayisah. As-saghirah wal ayisah.
Ini nomor satu. Kenapa kok dua ini jadi satu? Karena mereka sama. Soghira ini yang belum balik, berarti belum haid ya. Karena kalau haid kan balik. Aisyah menopause. Kesamaannya Soghira dan Aisyah sama-sama tidak haid. Wahia allati inqata'a haiduha. Aisyah adalah wanita yang sudah putus, sudah berhenti haidnya. Jadi kalau ada teman namanya Aisyah ya, hati-hati manggilnya ya. Aisyah ya Aisyah, jangan dipanggil Aisyah. Aisyah menopause. Kalau nama istri Nabi itu Aisyah, bukan Aisyah. Aisyah. Enggak, aku masih muda. Aisyah nenek-nenek Aisyah. Jadi nomor satu ya, Soghira wal Aisyah. Yang kedua, wal hamil, istri yang hamil. Yang ketiga, wal mukhtali'ah. Mukhtali'ah yang ketiga. Yang keempat, nah ini kurang ini. Tambahi wawu. Wallati lam yadkhul, harus tambahi wawu. Wallati lam yadkhul bihaz zawj, dan istri yang belum dukhul dengannya suaminya. Istri yang masih kecil, istri yang sudah menopause, istri yang hamil, istri yang khulu, dan istri yang belum pernah didukhul. Ada 5 ya. Artinya satuannya 5. Tapi kalau dijadikan 4 ya, Soghira wal Aisyah jadi 1. Ini di kitab ini dan di kitabmu mukhtali'ah allati lam yadkhul biha zawj jadi 1. Enggak benar ini kalau jadi 1. Mukhtali'ah sendiri, allati lam yadkhul biha zawj sendiri. Wa yanqasimu talaq bi'tibarin akhar, dan terbagi tolak bi'tibar akhar dengan sudut pandang lain, ila wajib, kepada tolak yang wajib. Ada tolak yang wajib, katolakil muli, seperti tolaknya suami yang mengilak istrinya. Nanti ada bab ilak ya. Jadi ilak itu ada suami nggak mau mewati istrinya, entah karena marah atau apa. Kemudian suaminya misalnya bersumpah, wallahi aku tidak mau mewati kamu. Misalnya ya, aku tidak mau istimtah, wati, berhubungan suami istri denganmu, begitu. Wallahi, dimutlakan atau disebut waktu yang lebih dari 4 bulan. Bagaimana kalau ada suami yang bersumpah begitu? Maka ditunggu sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan istri lapor ke hakim, saya diilang oleh suami saya, telah berlalu 4 bulan dan dia tidak benar, tidak mau mewati saya, maka hakim manggil suaminya, dipaksa, kamu cerai istrimu sekarang juga, wajib. Kalau enggak, tak penjara. Hukum kita azir sama hakim. Jadi itu ada tolak yang wajib, adalah tolaknya muli, tolaknya suami yang bersumpah untuk tidak mewati istrinya yang hilang. Wa mandur, ada tolak yang sunnah, katolak imra'atin ghairi mustaqimatil hal, seperti mencerai istri yang tidak istiqomah keadaannya. Diajak sholat nggak mau, disuruh nutup aurat nggak mau, diajak berangkat ke pengajian 1001 alasan. Kasayyi'atil, apa bacanya? Kasayyi'atil, apa bacanya? Kasayyi'atil khuluq apa kholqi? Khuluq apa artinya? Akhlak. Kalau kholq ciptaan, wajah. Doa aja, doa aja. Allahumma kama hassanta kholqi fahassin khuluqi. Itu makanya kholq itu wajah. Ini yang sunnah ini dicerai sayyi'atil kholqi atau sayyi'atil khuluqi? Yang jelek rupa atau yang jelek akhlak? Awas salah baca ya. Sayyi'atil khuluq, yang buruk akhlaknya, bukan sayyi'atil kholqi. Kalau sayyi'atil kholqi buruk rupanya. Aku mau cerai kamu, kamu jelek, kata istrinya. Gak ngaca mukamu kayak beruk jantan. Memangnya siapa yang mau nikah sama kamu kalau bukan aku aja? Ya kan, orang Jamil ketemu Jamilah ya. Ganteng ya ketemu cantik, kalau jelek ya gitu. Nanti dibilang mau memperbaiki keturunan ya. Memperbaiki
memperbaiki keturunanmu, merusak keturunan dia. Kan ketemu di tengah kan, jelek sama cantik kan, anaknya jadinya tengah-tengah nanti, merusak keturunan dia, meskipun memperbaiki keturunanmu. Kemudian makruh, ada tolak yang makruh, mustaqimatil hal, mencerai istri yang istiqomah, istrinya baik kok dicerai, makruh. Wa haram, ada cerai yang haram, katolakil bid'ah tadi, yang mencerai ketika istrinya haid atau ketika suci tapi sudah diwati. Wasabat telah lalu keterangan tolak yang bid'ah. Wa asyara al-imam li tolak al-mubah. Kemudian Imam Haromen maksudnya menjelaskan, memberi keterangan tentang tolak yang mubah, tapi mubah dibenci Allah ya. Bitolaki man la yahwa az-zawj. Dengan apa? Cerai istri yang tidak disukai oleh suami. Misalnya kalau istri gak suka sama suami gimana? Suami gak suka istri bisa mencerai. Kalau istri gak suka suami gimana? Makanya mudah-mudahan kita diberikan pasangan pendamping hidup yang mencintai kita apa adanya. Buya Yahya itu anak pernah lihat videonya, itu bagus sekali begini. Bangunlah cinta di atas pernikahan, bukan pernikahan di atas cinta. Pondasinya itu harus halal. Kemudian cinta dibangun di atas pondasi yang halal itu, maka berkah. Biayanya bilang gitu. Jadi itu nikah dulu, udah halal kan. Setelah nikah cintailah pasanganmu. Kalau cinta dibangun di atas pondasi yang halal, insya Allah berkah. Jadi mencintai orang yang kita nikahi, bukan menikahi orang yang kita cintai. Wala tasmah nafsuhu, dan ini tolak yang boleh ya. Tidak cinta, wala tasmah nafsuhu, tidak rela dirinya bimu'nadiha, dengan menafkainya, bila istimta'in biha, tanpa istimta' dengannya. Namanya enggak senang ya, enggak mau cium, enggak mau istimta, tapi harus nafkahi. Wah, enggak ikhlas sana. Haram, cerai saja lah kalau gitu. Boleh cerai. Berikutnya faslun fi hukmi talaqil hurri wal abdi wa ghairi dzalik. Ini gampang, cepat aja lah. Ya gampang. Asal menjelaskan hukum cerainya orang merdeka, budak, dan lain-lain. Lain-lain ini nanti adalah apa ini? Siapa yang tidak sah cerainya? Bagaimana kalau terpaksa? Ini wajib tidak. Wa yamliku zawju al-hurru ala zawjatihi, dan memiliki suami merdeka atas istrinya, walau kanat amatan, meskipun istrinya amah. Jadi tolak ukurnya pada suami ya. Kalau suaminya merdeka, ya 3 kali. Kalau suaminya budak, ya 2 kali. Az-zawjul hurru thalathata tatliqat, 3 kali hak cerai. Kalau sudah 3, nggak bisa rujuk. 1, 2 boleh rujuk, 3 nggak boleh rujuk. Wa yamlikul abdu 'alaiha tatliqatain faqat, dan budak memiliki atas istrinya 2 cerai saja. Karena tidak bisa dibagi 2 ya, nggak bisa 1,5 cerai. Cerai pertama, aku cerai kamu. Setengahnya aku cer, udah jatuh. Kan 1,5, nggak ada. Aku cer nggak jatuh. Hanya 2. Hurratan kanat zaujatu aw amatan, merdeka adanya istri atau budak. Wal mubaat wal mukatab wal mudabbar kal abd. Budak mubaat, mukatab, mudabbar hukumnya seperti budak biasa, yaitu 2 hak cerainya. Wa yasihul istisna fi talaq idza wasalahu bihi, dan sah istisna dalam tolak kalau disambung istisna dengan tolaknya. Ini yang dulu kita bahas di bab iqrar, masih ingat ya? Wa syartuhu alla yura munfasila wa lam yakun mustaghriqan lima tala wa tudkuma isma'iman bi qurbihi wa qasduhu min qabli nubkihi bihi. Sudah lupa semuanya 4 syarat istisna itu. Dan istisna itu memang tempat pembahasannya di sini, di bab tolak. Karena contoh-contohnya istisna itu lebih sering ditolak daripada diikrar. Sama ketika orang yang terpaksa, pembahasan terpaksa itu di bab tolak. Karena contoh-contohnya terpaksa itu adalah di dalam tolak.
Kamu cerai istrimu, kalau enggak tak bunuh. Maka seseorang boleh mencerai istrinya dan tidak jatuh. Apa syaratnya? Di sini ada berapa ini nanti? Dari 4 itu ada 3 kayaknya. Ai wasola ya, wasola zawju lafdzul mustasna bil mustasna minhu ittisalan urfiyan. Suami menyambung lafaz mustasna dengan mustasna minhu dengan sambung menurut uruf. Ya. Jadi suaminya gini berkata kepada istrinya, ini apa cerai tapi kok kayak bercanda. Aku cerai kamu 3 kurang 2. Masa orang cerai itu gitu? Misalnya loh ya, aku cerai kamu 3 kurang 2. Ya ada istisna berarti tolak tuki talatan ilah natain. Maka jatuh 1 asalkan mutasil. Kalau aku cerai kamu 3, tunggu dulu. Kurang 2, tetap 3 karena tidak mutasil menurut huruf. Bi'an gimana maksudnya? An yu'adda harus dianggap keduanya fil urfi dalam huruf kalaman wahidan 1 ucapan. Jadi kalau dipisah nggak sah istisnanya. Yang nggak ini bahas istisnanya ya, bukan bahas tolaknya. Tolaknya sah, istisnanya sah apa tidak? Istisnanya sah kalau syarat pertama sambung. Wa yushtarat aidan, disyaratkan juga ayyan yang istisna qabla faraghil yamin. Diniatkan istisna sebelum selesai yamin. Apa? Oh yamin, maksudnya tolak ya. Kok yamin lah sumpah lah. Ayyan yang istisna, diniatkan istisna qabla faraghil yamin sebelum selesai perkataannya. Wala yakfi talaffuz, dan tidak cukup melafadzkan min ghairi niyat istisna tanpa ada. Ini syarat kedua dan ketiga ini. Ai qasduhu min qabli nutqihi bihi, dan ada niat. Ada niatnya sebelum selesai istisnanya. Wa yushtarat aidan, disyaratkan juga ada mustidrakil mustasna minhu, tidak menghabiskan mustasna minhu. Fa in istaghraqahu, kalau istighraq ka anti talikun salasan illa thalathan batalal istisna. Yang dulu ana contohkan kan, ana punya utang ke bulan 1 juta kurang 1 juta. Berarti utangnya 1 juta. Karena istisnanya istighraq kepada mustasna. Tidak sah istisnanya. Berarti jatuh berapa? Jatuh 3 berarti. Aku cerai kamu 3 kurang 3. Aku cerai kamu 3 kurang 10. Jatuh istisna apa? Tolaknya 3. Wa yasihu ta'liquhu, dan sah menggantungkan tolak bisifah wa syarat, dengan sifat dan dengan syarat. Seperti contoh in dakhaltid dar fa anti taulik. Kalau kamu masuk rumah kamu tercerai. Yang misalnya istrinya ini punya teman yang bawa pengaruh negatif gitu. Pokoknya kalau dari situ ada aja nanti negatif-negatifnya, terpengaruh perilaku buruk gitu. Akhirnya suaminya bilang, kamu jangan ke rumahnya dia lagi. Kalau ke rumahnya tak cerai ya. Pergi ke rumahnya, jatuh. Fatat luku idza dakhalat, maka tercerai ketika dia masuk. Dulu ada tebak-tebakan fikih. Ada istri lagi naik tangga, kemudian suaminya bilang, kamu kalau naik aku cerai, kalau turun aku cerai, kalau diam di tempat aku cerai. Gimana caranya biar istrinya gak kena cerai? Itu ada tebak-tebakan fikih, dan ternyata ada jawabannya. Mau tahu tak? Kalau tak mau tahu ya sudah. Wat tolaku, dan tolak la yaqa illa ala zaujah, nggak jatuh kecuali pada istri. Wahina idin, ketika itu layak kok tolak qabla nikah, ini masih pacaran udah dicerai. Tidak jatuh kalau masih pacaran, bukan cerai namanya, putus saja. Atau kalau anak sekarang istilahnya break, kita break dulu. Na'udzubillah min dzalik. Fala yaqaq talaqul ajnabiyyati, maka tidak jatuh mencerai ajnabiyah. Dan jizan sekarang kaqaulihi laha, seperti perkataan kepada ajnabiyyah tolak tuki, bukan istrinya, aku cerai kamu. Wala ta'liqan, tidak juga ta'liq, kaqaulihi laha, seperti perkataannya kepada istri, in tazawwajtuki fa anti taliq.
Kalau aku nikah sama kamu, kemudian kamu bikin aku marah, maka jatuh cerai itu satu. Enggak jatuh. Takliknya belum nikah. Kan gini masih rencana pernikahan kan. Anak-anak sekarang kan gitu. Punya apa namanya? Rencana masa depan. Nanti kalau kita nikah gimana? Kalau kita nikah misalnya masih boleh gak WA sama mantan? Bikin peraturan. Kalau udah nikah masih WA sama mantan, maka kamu aku cerai. Takliknya belum nikah ini. Terus nanti kalau udah nikah beneran WA sama mantan apakah jatuh? Enggak. Taklik belum nikah kepada ajnabiyah. Apa ini? Ataunya apa ini? In tazawwajtu, kurang ini. In tazawwajtu fulanah fahiya talib. Kalau aku menikahi dia fulanah, maka dia aku cerai. Enggak jatuh. Ini dulu pertanyaan ini persis banget ketika anak ngaji sama Ustaz Segaf Baharun. Minhaj waktu Ustaz Segaf Minhaj ya, Ustaz Segaf Minhaj Habib Ali yang mana haji. Lagi ngaji Minhaj, kitab nikah, ada teman anak namanya Alawi. Ahwal ya, namanya Alawi. Tanya ini Ustaz, kalau misalnya ginilah ke ajnabiyah, kalau aku nikahin kamu aku cerai gimana? Terus saya Segaf tanya, Ismak man, namanya siapa? Alawi. Nanti jamaah apa Ahwal ya. Makanya tanyanya gitu. Orang Ahwal kalau namanya Alwi biasanya enggak penuh otaknya. Karena Alwi nama berat, enggak cocok untuk seorang Ahwal, enggak cocok. Makanya biasanya kalau Ahwal mau pakai nama Alwi ya gitu, Alawi bukan Alwi. Ya teman-teman itu Alawi. Sebenarnya mungkin enggak, dia sebenarnya anak pinter sebenarnya. Teman-teman Alwi ini anak pinter, Alawi ini. Cuma kebetulan aja Ustaz Segaf pas buat contoh gitu. Jadi kalau Ahwal pakai nama Alwi biasanya akan keberatan. Kita pernah dengar istilah anak keberatan nama gitu. Itu keberatan nama, akan keberatan. Nah, kalau keberatan nama nanti apa dia sakit, apa otaknya kurang agak ngeblank gitu. Nah, saya juga bilang gitu. Kalau Ahwal namanya Alwi biasanya ngeblank. Untungnya ini Alawi, tapi itu agak ngeblank juga. Karena dulu punya teman yang gitu. Wa arba'un la yaqtalaquhum wa arba'un la yaqtalaquhum as-sabi wal majnun wallahu a'lam. Dan begitu aja. Enggak panjang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa qina adhaban nar wa barakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.